demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya Hayuda sebagai supervisor dan saya Tisa sebagai coach dan saya Lina Budi Lestari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tisa. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu Tisa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu Tisa. Hari ini kita baik-baikin kabar kita ya Bu ya. Ya. Oke Ibu Tisa rencananya mau coaching ya sama Ibu Lina. Iya Bu, hari ini Bu. Oke Bu Tisa, karena Ibu Tisa mau coaching sama Ibu Lina, sebelum melakukan coaching sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nanti Ibu sama Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, yaitu rubrik penilaian tentang coaching nanti. Setelah itu pembicaraan kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Lalu apakah dalam penilaian itu nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum pada saat Ibu Tisa dan Ibu Lina nanti coaching. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Lina dan bagaimana pula Ibu Lina sebagai coachee menanggapi pertanyaan Ibu tadi. Lalu bagaimana coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya untuk coaching, yaitu Ibu Tisa dan Ibu Lina. Dan juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses, kreatif, memaksimalkan potensi. Itu harus ada nanti ya Bu Tisa. Oke Bu Tisa, dalam tadi sudah saya katakan sebelum coaching Ibu akan saya tanyakan terlebih dahulu. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan kan kompetensi itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan 3 potensi tersebut ya Bu ya, yaitu present, pendengar aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi yang sudah Ibu kembangkan itu nanti secara spesifiknya yang akan diobservasi kompetensi yang mana itu? Spesifiknya saya akan mengembangkan 2 kompetensi saja Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, berarti Ibu nanti akan menjadi pendengar yang aktif dan Ibu nanti akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Nah, baik Ibu, pada pertanyaan ini saya akan bertanya yang terakhir ya Ibu. Indikator yang bagaimana yang Ibu ingin capai pada coaching hari ini? Baik Bu, indikator tercapainya yaitu saya akan melihat apakah coaching sudah mencari solusi dari masalah yang diutarakan Bu. Kemudian apakah coaching juga memiliki rencana aksi yang akan mereka coaching lakukan Bu. Oh, berarti Ibu Tisa nanti akan melihat indikatornya apa yang akan dilakukan atau solusi yang akan diberikan oleh coaching ya Bu, atas pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan dilontarkan kepada coaching. Benar. Baik Ibu Tisa, untuk praobservasi ini hanya 3 pertanyaan dulu yang saya berikan kepada Ibu Tisa. Nanti setelah Ibu Tisa coaching kita akan berbicara lagi, ngomong-ngomong berdua lagi untuk selesainya coaching nanti. Baik, demikian dulu Ibu Tisa praobservasinya kali ini. Sekarang Ibu dan coaching Bu Lina silakan melakukan coaching. Baik. Oke Bu Tisa, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Lina? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga sehat Bu. Nah, apa tujuan Ibu Lina ini Bu sekarang Bu?
sudah mempunyai rencana untuk penyelesaian unek-unek ibu ini? Nah, masalah yang saya hadapi ini Bu Tisa, anak ketika belajar itu tidak fokus sehingga beliau mengganggu temannya di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Oh, berarti Ibu Lina sekarang ini lagi ada keresahan ya Bu ya? Ada masalah karena ada anak yang nggak fokus kemudian mengganggu temannya dalam belajar. Nah, apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk masalah yang Ibu hadapi ini, Bu? Selalu bersabar untuk menghadapi anak murid saya, dan juga saya sudah berusaha memperbaiki proses pembelajaran sehingga agar membuat beliau itu berubah atau senang belajar pada proses pembelajaran saya. Berarti Ibu Lina berusaha membuat murid itu senang belajar dengan Ibu ya, Bu ya? Nah, dalam membuat anak murid itu senang, apakah Ibu menemui kendala, Bu? Iya Bu, saya menemukan kendala. Nah, apa itu kendala yang Ibu hadapi? Kendala yang saya hadapi itu Bu, dalam proses pembelajaran, anak ini memang memiliki berkebutuhan khusus. Itu kendala saya, sehingga beliau tidak fokus pada saat proses pembelajaran saya, sehingga apa yang saya lakukan itu tidak didengar. Berarti selama ini anak yang murid Ibu yang ABK ini ya Bu ya, sudah tidak fokus, Iya. mengganggu berarti. Nah, selain itu Bu, apakah ada solusi lain yang telah Ibu rencanakan? Sudah Bu. Iya, apa itu Bu? Rencananya saya akan memberikan perhatian khusus kepada beliau dengan cara mendekati diri dia untuk memotivasi beliau agar termotivasi untuk belajar, karena beliau memiliki cita-cita yang tinggi tuh Bu. Kalau kita tanya, dia cita-citanya ingin jadi polisi, tapi saat proses pembelajaran beliau cuma main-main, menunggu temannya, bahkan apa yang kita bilang atau apa yang kita ucapkan tidak didengar, karena ada efek di belakang itu, berkebutuhan khusus. Ya, berarti Ibu terkendala untuk karena anak ini ABK ya Bu ya, berkebutuhan khusus. Jadi kita tidak bisa terlalu Ibu tidak bisa terlalu keras nampaknya ya Bu ya. Karena beliau juga ada yatim piatu gitu namun, sehingga memang dia butuh kasih sayang di situ. Sudah itu saya juga bingung mau ngasih arahnya ke siapa, karena dia hanya tinggal dengan kakaknya pun super sibuk, pulang kerja pun malam gitu ya Bu. Oh, berarti dari cerita Ibu Lina ini, anak ini selain ABK juga nggak punya orang tua, kemudian sepertinya kurang perhatian ya Bu ya, karena cuma kakaknya bekerja, ketemu kakaknya cuma malam ya Bu ya. Berarti memang kurang perhatian, mungkin itu dia nakal mungkin ya Bu ya. Nah, dari cerita Ibu tadi, apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Strategi yang saya gunakan, saya akan terus memberikan motivasi kepada beliau untuk semangat belajar. Selain itu juga saya akan memberikan kasih sayang, karena beliau butuh kasih sayang dari orang tua. Sudah itu saya akan membuat pembelajaran itu menyenangkan. Saya perbaiki proses pembelajaran saya supaya proses pembelajaran yang saya ajarkan itu menjadi lebih baik dan menyenangkan. Oh ya, berarti Ibu Lina memberikan apa yang dibutuhkan anak ini ya Bu ya, seperti kasih sayang kata Ibu tadi, di rumah yang mungkin kurang didapatkan, berarti Ibu memberikan perhatian lebih dan memberikan perhatian khusus ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kapan Ibu akan melakukan rencana itu? Rencana akan saya lakukan hari Senin Bu. Oh, berarti Karena besoknya hari Minggu. Oh ya, mulai hari Senin. Baik. Nah, dari rencana yang akan Ibu lakukan itu, berapa lama waktu yang akan Ibu perlukan untuk melakukannya?
lama waktunya itu belum tahu ya Bu, karena kalau membuat anak yang ABK ini belum tahu, karena berbeda dengan anak biasa gitu kan Bu, jadi butuh waktu yang enggak lama gitu, sehingga menurut dia berubah itu berangsur-angsur. Karena kalau dipaksain dulu, kalau dipaksa macam teman yang biasanya, nanti dia malah tidak mau belajar lagi gitu Bu. Ya berarti waktunya membutuhkan waktu yang lama Ya, dan lama. berangsur ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah ada gambaran ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Gambaran keberhasilan yang saya inginkan itu Bu, dia mau belajar, termotivasi, ada perubahannya yang menjadi lebih baik, tidak seperti yang semula. Tadinya dia tidak mau menulis, bahkan tidak mau masuk kelas gitu kan. Secara berangsur-angsur beliau mau belajar, dan semoga nanti beliau jadi orang sukses. Kita kan tidak tahu nasib kita kemana ke depannya, beliau itu seperti apa. Iya. Nah, seperti itu Bu. Nah, dari yang Ibu jelaskan berarti Ibu akan memberikan perhatian khusus dan pelatihan khusus kepada anak ini ya Bu. Iya. Nah, dalam memberikan perhatian itu tentunya nanti ada kendala yang muncul Bu. Nah, jika ada kendala, upaya apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan terus berusaha Bu, untuk mengatasi dan untuk membuat beliau berubah. Akan terus berusaha membuat beliau berhasil. Dulu sekali membuat beliau senang dulu, karena di rumah belum tentu dia senang, dia butuh kasih sayang, butuh kesenangan dari orang tuanya, sehingga saya ingin membuat dia itu bahagia dulu, supaya itu ini akan membuat beliau termotivasi untuk belajar, sehingga nantinya dia berhasil gitu. Baik, berarti walaupun nanti ada gangguan, ada kendala, yang penting yang jelas sepertinya Ibu ingin membuat anak itu bahagia dulu ya Bu ya. Dan karena kalau sudah bahagia mungkin akan lebih senang belajarnya. Iya. Begitu maksud Ibu Lina. Nah, apa yang harus Ibu perhatikan juga sebelum merencanakan apa yang Ibu rencanakan tadi? Saya harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sehingga saya bisa tahu ini loh yang dia butuhkan. Seperti itu. Berarti Ibu mengidentifikasi dulu ya Bu ya, apa yang anak itu butuhkan, apa yang membuatnya bahagia, seperti itu ya Bu. Iya. Baik, nah komitmen yang Ibu sudah buat, nah dalam melaksanakan komitmen ini siapa yang terlibat Bu? Saya sendiri, anak, nanti jika ada masalah nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat gitu Bu. Berarti dalam komitmen ini Ibu juga melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan ya Bu ya. Kalau satunya kan nanti saya tidak bisa menyelesaikan Iya. masalah, itu saya bisa berkonsultasi. Benar sekali. Berarti juga membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat seperti kata Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Lina. Iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching kita ini? Tindak lanjutnya saya akan melakukan dalam konteks proses pembelajaran di kelas, yaitu saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, berarti Ibu akan menciptakan pembelajaran menyenangkan terutama kepada anak ABK ini ya Bu. Nah, terakhir Bu, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat? Berani Bu. Luar biasa sekali ya Bu Lina. Sepertinya proses coaching kita hari ini sudah selesai. Saya sudah melihat Ibu Lina menemukan solusi dari unek-unek atau permasalahan yang Ibu Lina hadapi. Iya. Nah, untuk kedepannya kita bisa kembali berbincang-bincang. Bagaimana? Apakah Ibu Lina bersedia? Iya, bersedia. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kisa. Waalaikumsalam Bu Aida. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya dengan Ibu Lina? Apakah Ibu Lina sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu? Alhamdulillah proses coaching Bu Lina dengan lancar Bu, dan Ibu Lina sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, itulah manfaat dari coaching ya Bu ya.
coachnya bisa mencari suatu permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada coach. Baik Ibu, berarti berjalan dengan lancar coachingnya tadi. Setelah melakukan observasi tadi bersama coach, tadi sedikit ada pertanyaan untuk Ibu. Nah, oke, pertanyaan yang pertama Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, pada coaching bersama Ibu Lina tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi dan adanya rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tirta tersebut bisa menggali coach untuk dapat menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Baik sekali Bu Tisa, berarti sudah mendapatkan suatu solusinya ya Bu. Berarti berhasil melakukan coaching ya Bu sesuai dengan alur tirta. Seperti yang sudah saya lihat, sudah saya amati, sudah saya observasi tadi, Ibu sudah berhasil mencapaikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Betul sekali Ibu. Menanyakan tujuan tadi Ibu sudah ada pada coaching, udah itu mengidentifikasi permasalahan yang sudah ada. Setelah itu kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk menggali kompetensi diri coach sendiri untuk permasalahannya dan menyelesaikan permasalahannya. Bagus sekali Ibu, sudah saya amati dan juga saya melihat Ibu tadi sudah fokus kepada permasalahan Ibu Lina sebagai coach dan Ibu juga sebagai pendengar aktif pun sudah aktif sekali Ibu, sudah saya lihat, sudah saya observasi. Oke Ibu, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ini Ibu sebelum kita selesai. Pertanyaan ketiga, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk kedepannya saya berharap saya bisa mendalami lagi proses coaching dengan alur tirta ini Bu, sehingga saya nanti bisa melakukan proses coaching bersama teman lebih baik lagi seperti itu. Oke Ibu, berarti nanti Ibu akan mencoba membawa proses coaching ini ke dalam sekolah Ibu Bu ya. Oke Ibu, semoga bisa dilaksanakan di sekolah Ibu Bu dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebagai CGP. Terima kasih Ibu atas kesempatannya telah bersedia untuk ngobrol-ngobrol berbincang bersama saya sebagai tugas kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.